Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat itu. Oh, kok orang sholat celaka Pak Ustaz? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Lalai bukan berarti tidak sholat. Lalai itu artinya dia sholat, cuman waktu sholat dah habis. Sama artinya dengan bohong. Sebentar lah, ini Allah paham kok, kan Allah maha mengerti. Dia tahu kita lagi repot, jangan bilang begitu. Allah memang maha paham, maha mengerti, maha mengetahui segalanya. Cuman kenapa kita tidak mau mengutamakan orang yang memberikan kita hidup? Sedangkan ketika bupati memanggil kita, jangan dia manggil, dia pakai utusan aja. Panggilkan saya si A. Siapa yang manggil? Bupati. Oh, cepat kali kita lari ke sana. Bupati. Itu yang manggil manusia. Lah ketika Allah yang manggil, kita mengatakan, bentar dulu ya Allah, saya lagi repot. Banyak kita, meskipun secara lugas kita tidak berkata begitu, cuman tingkah laku kita menjelaskan hal yang seperti itu. Bagaimana contohnya? Ketika orang azan, kerjaan belum selesai, tunda dulu. Nanti kalau setelah ini, baru saya ke sana. Setelah ini baru saya ke sana. Habislah waktu. Inilah orang yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ada orang yang sholat tapi riya. Ketika di hadapan calon mertua misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dibagus-bagusin bacaannya. Ini calon mantu yang mantap, kata calon mertuanya. Tapi ketika sholat sendiri, ini orang-orang yang riya di dalam perbuatan ibadah. Ketika di hadapan kekasihnya atau pacarnya atau calon bininya, dia mengajarkan, jagalah ibadahmu. Jangan sampai seperti itu. Ketika melihat sesuatu yang tidak senonoh, misalnya, astagfirullahaladzim, dilihat orang. Tapi kalau dalam kamar lihat HP, di sana ada tontonan hamlah, tak perlu saya jelaskan. Ini orang-orang yang gak jelas bagaimana dia beriman kepada Allah. Karena bagaimana? Al-imanu huwa, iman itu adalah al-iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lidah. Ini semua orang mampu mengikrarkan dengan lidah. Kau beriman? Beriman, Pak. Betul kau beriman? Betul, Pak. Kau sholat? Kadang-kadang. Ini orang beriman yang titik pertama. Kau beriman kepada Allah? Beriman, Pak. Kau bersedekah, kau berinfak, kau mensejahterakan masjid. Itu kalau sempat, Pak. Ini iman yang pertama. Iman dalam bentuk yang kedua, definisi yang kedua adalah wa i'tiqadu bil qalbi. Diiktikadkan dengan hati. Dia mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul ditanamkan dalam hatinya. Ini yang dinamakan dengan i'tiqadu bil qalbi. Iman tidak cukup sampai yang dua definisi ini, tetapi ada definisi yang ketiga. Wa amaluhu bil arkan. Meskipun misalkan lidahnya mengatakan la ilaha illallah, ini lidah. Dalam hatinya, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Saya percaya hari akhir itu ada. Saya percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Saya percaya Allah itu ada meskipun saya tidak pernah melihatnya. Hati berkata begitu. Tapi kalau tidak melakukan yang ketiga, wa amaluhu bil arkan, maka tidak sempurna imannya. Mana dia? Salat 5 waktu, shaum Ramadan, atiz zakah, lakukan suatu amalan sesuai dengan rukunnya. Inilah yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Yang nomor 1 dilakukan, nomor 2 tidak, tak beriman namanya. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Jadi ketika orang munafik berkata saya beriman, memang dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah Rasul pilihan Allah. Saya percaya kepadamu ya Rasul. Orang munafik di belakang udah saya pura-pura aja depan Muhammad tuh supaya dia itu tidak bunuh saya. Itu waktu dulu. Karena orang munafik itu hanya menyelamatkan harga diri, martabat dan kehidupan mereka sehingga mereka mengatakan aku beriman kepada Allah.